alam punya sejuta misteri yang kerap membuat kita terpesona akan keindahan dan keunikannya. Salah satunya adalah Curug Pelangi 7 di Lembah Kutabayan, Pamijahan, Bogor. Kawasan yang awalnya hutan lebat ini kini disulap menjadi lokasi wisata baru di Bogor. Nama Curug Pelangi memang terasa umum terdengar. Maklum, lebih dari 5 air terjun di lokasi yang berbeda di Jawa Barat yang menggunakan kata pelangi sebagai namanya. Namun keindahan curug yang satu ini tentu tak bisa diabaikan. Air panas alami yang bersanding dengan air dingin yang jernih tentu menjadi pesona yang luar biasa. Apalagi konon air yang mengalir di curug ini dipercaya bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit kulit. Dan sejumlah kisah mistis pun menyertai kawasan yang dianggap sakral ini. Benarkah curug indah ini menyimpan kekuatan pengobatan? Dan misteri apa yang ada di kawasan air terjun ini? Jawabannya tentu di Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Usai 3 jam lamanya menempuh perjalanan dari Jakarta, kami pun sampai di kawasan Lembah Kutabayan. Tepatnya di Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemandangan persawahan mewarnai perjalanan hingga mencapai titik terakhir yang bisa ditempuh kendaraan roda 4. Dari titik ini, pengunjung harus berjalan kaki sekitar 25 menit menuju lokasi curug. Medan yang berupa jalan setapak cukup mudah untuk dilalui. Namun jalanan ini akan terasa lebih licin bila hujan datang. Karenanya pengunjung diminta tetap berhati-hati saat melintasi jalanan ini. Tidak akan banyak terlihat pengunjung sepanjang jalan yang kami lalui. Mungkin karena curug ini masih tergolong baru dibuka untuk umum. Kenapa saya namain Lembah Kutabayan Curug Pelangi 7? Karena di atasnya itu ada lingkaran itu ya, ada lingkaran batu itu lembah. Di atasnya juga ada makom petilasan Wali Bayan dulu, tapi bukan makam ya, ini makom bekas persinggahan dulu. 1 bulan sekali itu pelangi asli itu datang ke sini melintas ya. Tapi kalau untuk pagi hari dari mulai jam 6 sampai jam 9 itu pantulan sinar matahari emang ada tiap hari. Dahulu curug dan sungai ini berada di tengah-tengah hutan. Hingga kemudian lalu warga yang berada di kawasan Lembah Kutabayan menyulapnya menjadi sebuah destinasi wisata. Karenanya berbagai prosesi ritual pun dilakukan. Mulai sholat istikharah hingga 7 kali, hingga pemberian berbagai sesajen yang digunakan untuk memastikan apakah hutan belantara dan curug ini boleh dimasuki manusia. Beberapa kisah legenda dari tetua-tetua desa pun dikumpulkan sebagai informasi penguat. Bagaimana asal mula adanya Curug Pelangi 7, serta siapa yang pertama kali menemukannya. Dari cerita kakek atau nenek moyang saya dulu, di sini memang ada petilasan Raden Sebakicing dulu, ataupun Tuan Sinyucing. Dari Tuan Sinyucing itu, sampai saat ini orang nggak tahu keaslian namanya itu tersebut. Jadi kalau Tuan itu orang Belanda ya, Sinyucing itu namanya tata rucingan, kalau kata orang Sunda itu ya, teka-teki lah ya, teka-teki. Nah sampai saat ini, yang diketahui di sini ini ada Raden Surya Kencana, ada Raden Surya Bahu Kencana, dan ada juga Raden Sebakicing, dan juga ada Wali Bayan di sini. Dari kisah-kisah ini, warga bisa memetakan lokasi-lokasi keramat di sekitar curug. Diawali ritual dan doa, lintasan menuju curug pun dibersihkan agar bisa mudah dilalui. Saat ditemukan, aliran air yang jatuh dari tebing setinggi kurang lebih 35 meter ini sudah tercipta secara alami. Debit air terbilang cukup deras dan akan meningkat drastis jika memasuki musim hujan. Aliran air berasal dari air di gunung dan mengalir ke arah hutan daerah Pamijahan. Istimewaan di Curug Pelangi 7 ini adalah keberadaan sebuah batu besar yang mengalirkan air yang bersuhu panas. Aliran air yang keluar terjadi secara alamiah ini memiliki suhu sekitar 90 derajat. Oleh warga, aliran air panas ini diarahkan ke sebuah kolam sehingga terpisah dari aliran air sungai yang dingin.
Mereka percaya aliran air panas ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, terutama penyakit pada kulit. Jadi satu bisa menarik aura negatif dalam tubuh ya, gitu. Terus keduanya juga secara tidak langsung dengan mungkin keramat atau gimana di sana ya, gitu. Jadi yang punya penyakit atau gimana kayak semacam eksim atau kadas, kurap segala macam itu bisa terobati di sini. Karena di sini bukan hanya terjun saja. Di sini ada air panas. Kalau dulu itu air panas Cipanas Karang ya, Cipanas Karang. Dia munculnya dari karang mungkin ratusan tahun, entah ribuan tahun kita nggak tahu. Hasil mungkin fenomena alam sehingga itu daun-daunan yang kering ke situ jatuh jadi karang. Akhirnya muncul itu air dari perut bumi ya mungkin ya. Sebagian besar warga percaya bahwa Curug Pelangi 7 ini cukup keramat dan penuh misteri. Pasalnya, curug ini dikabarkan pernah disinggahi dan digunakan oleh para wali terdahulu. Aliran airnya pun dipercaya mendapat karomah hingga saat ini. Tak hanya pengobatan penyakit kulit, aliran air panas di Curug Pelangi 7 ini juga dikabarkan ampuh membantu mengobati penyakit syaraf pada manusia. Beberapa bahkan ini yang saraf kejepit sudah diponis operasi aja ya. Mereka sampai 7 kali mandi ke sini terapi, alhamdulillah sembuh. Karena dari segi manfaat sumber air panas tersebut yang dialirkan itu ada 8 manfaat. Satu, relaksasi. Keduanya mengobati saraf kejepit. Ketiganya mengobati eksim ataupun kadas yang seperti itu. Terus ketiganya juga mengurangi nyeri tulang ya gitu. Terus ada juga meremajakan kulit. Dari sisi ilmiah, air panas yang keluar dari dalam bumi biasanya mengandung belerang atau sulfur yang tinggi. Dalam jumlah tertentu, belerang berperan sebagai zat keratolitik yang dapat mengupas kulit mati. Belerang juga bisa membunuh bakteri, jamur, serta parasit penyebab penyakit kudis. Sulfur atau belerang juga bisa bekerja menyerap minyak yang menjadi penyebab jerawat. Sulfur bekerja mengeringkan permukaan kulit dan membuka pori-pori tersumbat. Seringkali ada pengunjung yang memiliki kemampuan melihat dan merasakan hal-hal gaib, mendapat bisikan berupa larangan untuk bertingkah laku tidak sopan di sekitar Curug Pelangi 7. Mereka diberitahu kalau tempat ini adalah kawasan sakral dan terjaga, sehingga tidak diperbolehkan mengotori baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Sering banyak kesini ya yang berkunjung, ini tempat berkunjungnya orang-orang hebat di sini katanya, tempat perkumpulan orang-orang hebat di sini. Makanya mereka suka titip ke kita bahwasanya kalau untuk mengembangkan di sini boleh, silahkan aja, gitu kan. Akan tetapi jangan dikotori bahasanya seperti itu. Jadi memang di sini ada namanya putri, 3 putri lah di sini, satu Endang Ratna Maya Putih. Ini Ratra Kencana dengan ini juga Endang Sari katanya 3. Pernah dikabarkan salah seorang dari sepasang muda-mudi pengunjung curug tiba-tiba tidak sadarkan diri. Warga yang menangani kemudian menyatakan bahwa sang pengunjung dimasuki oleh roh penunggu Curug Pelangi 7 untuk diberi peringatan. Dan benar saja, setelah diusut ternyata pasangan muda-mudi ini sempat melakukan perilaku tidak terpuji di kawasan Curug Pelangi 7. Ya sampai nggak sadarkan diri, ada kemungkinan sampai 1 jam lah ya, sampai 1 jam. Cuman dia bicara segala macam lah gitu ya. Tapi gitu ngomongnya ngawur. Tapi alhamdulillah juga ketika kita pamit atau gimana memohon maaf, akhirnya keluar juga pulang dengan selamat gitu. Jadi sudah siap berwisata ke Curug Putri Pelangi 7? Mau sekedar menikmati pemandangan? Boleh. Mau mandi-mandi di air hangat dan dingin? Boleh. Mengobati penyakit kulit dan jerawat? Boleh. Atau berendam biar kulitnya mulus, bersih dan sehat? Juga pastinya boleh. Tapi tetap patuhi kearifan masyarakat setempat ya. Dan langsung saja pastikan arahnya ke Lembah Kutabayan di Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.